Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Perkenalkan, nama saya Miss Regar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita hari ini yaitu mengenai asam, basa, dan garam di kelas 7 semester 1. Subnya yaitu larutan asam, larutan basa, larutan garam. Yang pertama, sifat asam. Berasam asam. 2. Bersifat korosif. 3. Menghantarkan arus listrik. Keempat, memerahkan lakmus biru. Artinya di sini memerahkan lakmus biru. Apabila kita masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan asam, maka nanti akan berubah menjadi merah. Sebaliknya, kita masukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan asam, maka akan tetap merah. Yang berikutnya, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. pH-nya kurang dari 7, berarti pH-nya nanti antara 1 sampai 6. Yang berikutnya, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu asam karbonat. Nah, bisa kita jumpai pada minuman berkarbonasi, contohnya Coca-Cola, Sprite, dan sejenisnya. Yang kedua, asam sitrat. Nah, ini dari jeruk dan lemon. Asam askorbat dari buah-buahan. Asam asetat dari cuka makanan. Asam laktat dari yogurt. Asam silisilat yaitu dari aspirin. Nah, sampai ke nomor 15. Nah, inilah contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nanti yang 15 asam tartrat ini berasal dari buah anggur. Yang berikutnya, sifat basa. Nah, sifat basa ini membutuhkan lakmus merah. Artinya di sini bahwa lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan basa, maka nanti lakmus merah tersebut akan berubah menjadi biru. Atau sebaliknya, kertas lakmus biru kita masukkan ke larutan basa, maka akan tetap biru. Rasanya pahit, terasa licin di tangan, bersifat korosif, pH-nya lebih dari 7, berarti antara 8 sampai 14 karena batasnya 14. Yang berikutnya, menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air akan terjadi reaksi ionisasi yang menghasilkan ion OH negatif sebagai pembawa sifat basa. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu amonia atau bahan pemutih dan pembuatan pupuk. Aluminium hidroksida, ini contohnya dari deodoran. Kalsium hidroksida, ini contohnya obat untuk mengurangi keasaman tanah. Yang berikutnya, kalsium oksida, ini dari bahan semen. Yang berikutnya, magnesium hidroksida, obat emak. Jadi obat emak ini termasuk basa. Jadi kalau kita tes nanti menggunakan kertas lakmus biru, maka obat emaknya tersebut tidak ada perubahan pada kertas lakmus biru. Nah, tapi kalau kita masukkan kertas lakmus merah ke dalam promak tadi, kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru. Artinya bahwa obat emak ini adalah basa. Yang berikutnya, natrium hidroksida yaitu dari bahan sabun. Yang terakhir yaitu amonium hidroksida. Ini dari pembersih lantai. Selanjutnya yaitu sifat garam. Biasanya berbentuk kristal berwarna putih, mempunyai pH 7 atau pH netral. Ada yang bersifat netral, ada yang asam dan basa. Hasil reaksi dari asam dan basa. Yang berikutnya, nama garam diambil dari nama ion logam dari basa dan nama asam pembentuknya. Contoh larutan garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu natrium klorida. Natrium klorida ini seperti garam dapur. Ini pasti kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang berikutnya, natrium bikarbonat atau NaHCO3 yaitu baking soda. Bagi ibu-ibunya yang sering buat kue pasti ada ini baking soda ya. Ternyata itu termasuk garam. Yang berikutnya kita lihat sampai ke bawah yaitu amonium klorida atau NH4Cl yaitu salmiak atau baterai kering. Jadi baterai kering itu
Nah, termasuk larutan garam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semua. Terima kasih, bye-bye.